Itu orang kalau obsesi harta, dia korban akhirat. Kalau obsesi tahta, maka dia bakal kehilangan harta dan agama. Itu orang kalau terobsesi dengan tahta, dia akan menumbalkan agamanya. Kalau terobsesi dengan tahta, maka dia bakal menumbalkan harta dan agama. Dua-duanya habis, dua-duanya ludes. Yaqul hadza, ini fasal ini Imam Al-Haddad menjadikannya untuk kita tadabbur, bahan kita merenung, bahan kita tadabbur tentang dunia. Wa hadza min tafakkur yang manfaat, termasuk jenis tafakkur yang manfaat adalah tafakkur tentang dunia dan akhirat. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Akhirat, rumah akhirat Allah Ta'ala jadikan untuk mereka yang tidak menginginkan kedudukan di muka bumi ini, dan juga tidak melakukan hal-hal yang merusak di muka bumi ini. Iradatul ulu wal fasad. Ya, orang kalau udah kepengen kursi, terobsesi dengan kedudukan, pasti bakal merusak. Itu nggak bisa dipisahkan. Tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ini dua-duanya gandeng. Orang kalau iradatul 'ulu sama fasad itu saling berkaitan. Orang kalau udah obsesi dengan tahta kedudukan, pasti bakal ngerusak. Ngerusak persaudaraan, ngerusak persahabatan, ngerusak stabilitas negeri, ngerusak keamanan, ngerusak keharmonisan, merusak silaturahmi, merusak hati, merusak harta. Itu orang kalau obsesi harta, dia korban akhirat. Kalau obsesi tahta, maka dia bakal kehilangan harta dan agama. Itu orang kalau terobsesi dengan tahta, dia akan menumbalkan agamanya. Kalau terobsesi dengan tahta, maka dia bakal menumbalkan harta dan agama. Dua-duanya habis, dua-duanya ludes. Makanya orang tuh kalau udah obsesi sama tahta, sama kedudukan, akhiratnya rusak, agamanya rusak, akhlaknya rusak, kebersihan hatinya rusak. Terus bagaimana? Kita tidak menyalahkan keberadaan kursi, keberadaan tahta pada seseorang, tetapi yang keliru adalah obsesinya. Wah, adapun orang punya harta, punya tahta, katsir hatta minal anbiya. Sayyidina Sulaiman, dia punya tahta, tapi dia nggak gila tahta, nggak gila kursi. Wah, punya harta, tetapi nggak terobsesi dengan harta, dengan kedudukan. Nggak kata. Begitu juga Sayyidina Daud, Sayyidina Ayub punya harta yang banyak, tapi nggak terobsesi dengan harta yang dia punya. Sehingga ketika hilang itu harta dan keluarga dalam sekejap, nggak tergerak dari kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Nggak bergerak, nggak berubah istiqamahnya, nggak berubah halnya dengan Allah Ta'ala. Al-Yaqul Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, itu waktu dia pergi ziarah Nabi Hud, itu hatta akhdamuh, pembantunya itu naik kuda. Naik kuda, punya kuda buat dirinya, anaknya, keluarganya, cucunya, muridnya, pembantunya semuanya naik kuda. Apa orang ngelihat dunia yang dia punya itu luar biasa. Terus fakasyafahu al-Habib bilang,
lau halakat fil lahzah ma taharakat minni sya'rah. Kalau ini semua binasa dalam sesaat, hilang dalam sesaat, harta keluarga hilang sesaat, nggak tergerak satu dari hubungan saya dengan Allah. Hatta selembar rambut pun juga nggak bakal bergerak, tetap nggak berubah hubungannya kepada Allah Ta'ala. Ada orang kalau dikasih harta kalap, kalau dikasih susah keluh kesah. Hadzal insan, enggak ada syukur. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a. Insan dalam sifat dia yang belum dalam nafsunya yang belum tatarabba, belum jinak, mau dikasih senang, mau dikasih susah. Emang orang apes, dia apes. Orang sial, dia sial. Mau senang ataupun susah. Tapi orang kalau udah sifatnya luhur, mulia, mau dikasih senang, dikasih susah, tetap aja dia dalam hubungannya yang indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak berubah hubungannya dengan Allah Ta'ala. Al-insanu khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Siapa itu orang yang musallin? Alladzina hum ala salatihim daimun. Selalu dalam keadaan salat, dikasih senang. Hudaim ala salah. Dikasih susah, salat itu daim. Daim ala salah. Masya Allah. Artinya tuh label musalli, label orang yang salat tuh nggak lepas dari dirinya. Ciri musalli yang sejati. Man kana yuridu ardhal akhirah nazid lahu fi harthihi, man kana yuridu harthad dunya nutihi minha ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang barang siapa terobsesi dengan akhirat, menginginkan akhirat, kami tambahin, dianugerahkan, dikasih oleh Allah. Tapi barang siapa yang dia kejar cuma hasil duniawi, panen dunia yang dia mau, maka silakan, tapi di akhirat nggak dapat jatah. Akhirat nggak dapat, di dunia dapat jatah, nggak disebut di sini kalau di dunia dapat jatah. Mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami kasih tuh jatahnya dari dunia. Apa jatahnya dari dunia? Duitnya? Enggak. Apa? Sumpaknya, stresnya, efek sampingnya, susahnya, penatnya, gangguannya. Duitnya, hartanya, tahtanya, ya mungkin. Tapi yang jelas, yang udah pasti, nasibuh minad dunya, ya susahnya, penatnya, stresnya, gangguannya, ujiannya, terornya, adalah nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang jelas yang udah yakin tuh akhirat nggak dapat apa-apa, nggak dapat jatah. Nabi bilang al-kayyis, orang cerdas. Orang cerdas tuh siapa? Bukan yang titelnya banyak, tetapi yang pandai menghisap dirinya, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, pandai menghisap dirinya, mengintrospeksi dirinya. Karena Ubbad min Bani Israel, Abdullah Sittin sana, lebih kurang. Salah satu ahli ibadat dari Bani Israel, dia ibadat kepada Allah 60 tahun. Terus mara'a atharal ijabah, dia enggak melihat tanda-tanda dikabulkan atau diterima ketaatan dan doanya dia. Hingga akhirnya untuk sesaat dia menangis, mengintrospeksi diri. Begitu apa kekurangan dia, dia taubat. Terus Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, katakan kepada fulan, muhasabatu li nafsih sa'ah, muhasabah dia terhadap dirinya sesaat tadi itu, tafug amal sittin sana, mengungguli amal ibadat selama 60 tahun. Akada al-qissah ada disebutkan oleh Syekhina Al-Hayyumar.
Dia muhasabah dirinya sesaat, mengalahkan ibadatnya 60 tahun. Subhanallah. Adzal kayyis mandana nafsuh. Hari kiamat tuh ada orang masuk surga tanpa hisab. Ada. Ada yang masuk surga tanpa hisab atau hisaban yasira. Hisaban yasira itu dihisab tapi mudah adalah untuk menunjukkan mazhar minnatillah, menunjukkan anugerahnya Allah kepada hambanya, sehingga seolah-olah dia dihisab, padahal sih bukan dihisab, tapi Allah mengunjukin kedermawanannya kepada itu orang. Di surga itu ada orang yang masuk surga bighairi hisab atau yuhasab hisab yasira. Siapa mereka? Yaqul ba'dul arifin, qal Syekhana Al-Haymar, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia dia udah hisab duluan. Dia udah hisab terlebih dahulu hingga masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Udah duluan hisabnya. Dulu tuh ada program di beberapa maskapai untuk pesawat-pesawat tertentu yang dinaiki oleh orang-orang pebisnis sampai segala macam. Itu mereka imigrasinya itu di pesawat. Jadi tuh dari pesawat tuh mereka udah dicek paspornya masing-masing, udah melakukan imigrasi. Dari atas pesawat ada petugas imigrasinya mau masuk Indonesia. Cap semuanya. Sehingga ketika turun langsung udah nggak pakai ngantri imigrasi, nggak pakai nunggu lama-lama, lolos. Nah, yang masuk surga bighairi hisab, yang di dunia tuh dia udah hisab duluan. Dia udah cap duluan, udah hisab duluan. Nah di sana khalas, itu udah hisab, udah hitung-hitungan, khalas, lewat. Lanjut. Al-kayyis mandana nafsah. Orang cerdas tuh yang menghisab dirinya. Sama orang mau lewat imigrasi juga. Dari sebelum di sana dia udah siapin, paspornya udah siap, ya begitu. Kartu imigrasi, kartunya tuh udah dicatat, udah ditulis, udah dipenuhin, udah dilengkap. Segalanya udah lengkap tuh. Nah baru ketika nyampe di counter, begitu, dia udah buka kacamatanya dia, oh tinggal dilihat, oh sama, cap, selesai. Wa amma udah sampai di depan counter imigrasi, baru dia mau cari paspor. Baru mau ngisi kartu imigrasi, bilang la, ente masuk ke ruangan sono, begitu tulis di sono, begitu ntar kita hitung-hitungan di sana. Nah, yang model begitu. Al-kayyis mandana nafsa ay hasabaha wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah kematian. Artinya fokus dia itu, amalan dia yang diprioritaskan adalah amalan untuk setelah kematian dia. Hakata. Sama kayak orang mau pergi, mau pindah ke Surabaya. Dia punya duit, dia punya aset, mau pindah ke Surabaya. Maka apa yang dia lakukan? Dia siapkan untuk tempat dia tinggal di Surabaya. Saya mau tinggal di Surabaya nih 20-30 tahun. Dia siapkan untuk bikin rumah di Surabaya, bikin interiornya, segalanya udah dia penuhin. Penuhin isi kulkasnya yang di Surabaya, rumahnya. Bentar lagi saya mau nyampe, udah dirapiin. Bukan tabungan yang dia punya ke Surabaya. Yaudah deh, tabungan saya pakai buat tahu buat apa? Buat sewa pesawat terbang pribadi ke Surabaya. Nah, terus sampai Surabaya mau tinggal di mana? Ngemper. Di trotoar. Ada jahil. Itu bukan orang cerdas. Itu orang geblek namanya. Orang yang bodoh. Yang kayak begitu. Ya. Fokus harta yang kita punya untuk bekal di Surabaya sana yang kita mau tinggal selamanya di sana. Keperluan di dunia, ambil seperlunya. Saya perlu buat ongkos, saya perlu buat ini, ambil seperlunya. Buat di dunia. Bukan dia habiskan untuk gaya hidup dia di dunia itu. Saya mau mobil buat nganter
dari rumah ke airport, ya, nggak mau numpang, nggak mau taksi, ataupun nggak mau pakai mobil yang udah ada, nggak, saya mesti beli mobil baru untuk nganter dari rumah ke airport. Begitu. Terus di airport nggak mau naik pesawat komersil, sewa pesawat baru. Nggak usah sewa, beli pesawat baru yang cuma bakal dinaikin 1 kali. Hadza ma huwa agil, hadza jahil. Al-agil hadza wa amila lima ba'dal maut, setelah kematian. Bukan buat sebelumnya. Sebelumnya cuma sekedar ala kadarnya, darurat aja. Wal ajiz, orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang membiarkan dirinya ngikutin obsesi. Nafsunya mau ini, oke. Nafsunya mau itu, oke. Nafsunya pengen apa aja, diakomodir sama dia. Ada bukan Abdullah, ada Abdul Nafas, Abdul Hawa. Bukan hambanya Allah, hamba nafsu. Nafsu berkeinginan, tapi enggak semua keinginan dia kita turutin. Kita timbang, kita ukur, kita pikir. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi, ente gak usah pakai mikir-mikir lagi, langsung kerjain. Jangan dipikir 2 kali. Ini kagak. Apa dari Allah, dari Nabi, tunggu. Kita harus kritis, kita harus cerdas. Dia pikir, ditawar-menawar. Tapi giliran nafsunya mau apa aja, nggak pakai pikir, nggak pakai tawar-menawar, langsung dipenuhi. Ini mizannya terbalik. Nggak punya neraca di akalnya. Ngikutin nafsunya itu membiarkan, mengakomodir apa yang menjadi obsesi nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, udah gitu berangan-angan, berhayal, wow, saya dapat surga tertinggi, saya dapat tempat tertinggi, dan seterusnya. Ada ajiz, itu orang yang lemah.